presentasi. Perkenalkan, nama saya Katarina Alenda dari kelas 12 MIPA yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan presentasi yang berjudul penggunaan gadget dan dampaknya bagi generasi muda yang akan dibawakan oleh teman kita dari kelas 12 MIPA. Mari kita memberikan tepuk tangan. Sebelum memulai presentasi, saya ingin menanyakan kepada teman-teman semua yang berada di sini, apa itu gadget dan dampaknya bagi generasi muda? Mungkin teman-teman ada yang mengetahui? Ada yang tahu? Oke, karena tidak ada yang mengetahuinya, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materi yang telah mereka siapkan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami, perwakilan dari kelas 12 MIPA. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang penggunaan gadget dan dampaknya bagi generasi muda. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salselia Paranipeni Hada, biasa disapa dengan Lili. Saya dari kelas 12 MIPA. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Patricia Febrianti Diusiba, biasa disapa dengan Grace. Saya berasal dari kelas 12 MIPA. Perkenalkan, nama saya Filipus Virginia Lincoln, biasa disapa Virgi. Saya dari kelas 12 MIPA. Sebelum kita mulai presentasi kita pada hari ini, saya akan menampilkan beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang definisi gadget, yang kedua tentang jenis-jenis gadget, dan yang ketiga macam-macam generasi dan karakteristiknya, dan yang terakhir adalah dampak penggunaan gadget. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang definisi gadget dan jenis-jenis gadget. Jadi definisi gadget menurut KBBI itu sendiri merupakan suatu perangkat alat elektronik yang digunakan di lapisan masyarakat. Istilah gadget itu sendiri diambil dari kata bahasa Inggris yang berarti perangkat elektronik yang berukuran kecil dan memiliki fungsi khusus. Secara sederhana, pengertian gadget adalah suatu perangkat elektronik yang berukuran relatif kecil yang memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Gadget juga merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi, di mana gadget itu sendiri menghadirkan teknologi terbaru yang dapat membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah jenis-jenis gadget. Jenis-jenis gadget yang pertama adalah handphone, di mana handphone itu sendiri merupakan jenis gadget yang paling sering digunakan di kalangan masyarakat saat ini. Handphone berfungsi sebagai media komunikasi jarak jauh, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita yang berada di luar negeri, luar pulau maupun luar kota dengan mudah. Gadget juga berfungsi sebagai media informasi, di mana kita dapat mengakses informasi-informasi terbaru melalui website-website yang ada di internet. Handphone ini juga menggunakan beberapa operating system seperti iOS, Android, dan Windows Phone. Yang kedua adalah laptop dan komputer. Laptop atau komputer ini merupakan jenis gadget yang digunakan untuk berbagai keperluan, terutama di bidang pekerjaan. Fungsi laptop itu sendiri yaitu untuk membuat atau mengelola data-data yang penting. Jenis gadget ini membutuhkan operating system agar dapat berjalan seperti Windows, Mac, dan lain. Yang ketiga adalah tablet atau iPad.
Tablet atau iPad itu sendiri merupakan jenis gadget yang memiliki ukuran bentuk yang lebih besar daripada handphone. Dengan ukuran yang lebih besar, tablet atau iPad ini dapat menampilkan gambar yang lebih besar dan jelas sehingga para pengguna lebih nyaman ketika ingin menonton, bermain game, atau melakukan aktivitas lainnya. Yang berikut adalah kamera digital. Kamera digital ini masih tergolong dalam jenis gadget di mana kegunaan dari kamera digital ini adalah untuk menangkap gambar suatu objek baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video. Yang terakhir adalah headset atau headphone. Headset atau headphone ini merupakan jenis gadget yang sering digunakan untuk mendengarkan musik yang lebih jelas. Dengan bantuan gadget ini, pengguna dapat menikmati suara musik atau video dengan lebih jelas tanpa harus mengganggu orang lain. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya Grace untuk melanjutkan materinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan pokok materi kita pada pagi hari ini mengenai macam-macam generasi dan juga karakteristiknya. Yang pertama, generasi Z. Generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1996 sampai 2012. Generasi ini muncul setelah generasi milenial, di mana generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Adapun beberapa karakteristik dari Gen Z yaitu yang pertama, terbiasa dengan teknologi. Salah satu ciri khusus dari Gen Z ini ialah ia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau teknologi atau juga disebut dengan tech savvy. Tech savvy ini adalah seseorang yang memiliki pemahaman atau pengetahuan khusus terhadap suatu informasi ataukah komputer. Yang kedua, komunikasi di media massa. Gen Z juga cenderung lebih aktif berkomunikasi melalui dunia maya, di mana mereka memanfaatkan media sosial atau aplikasi berbagi chat. Contohnya itu seperti WhatsApp, di mana WhatsApp ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat kita yang tinggal di daerah yang jauh. Yang ketiga, memprioritaskan finansial. Finansial atau keuangan merupakan hal yang paling diprioritaskan di generasi Z. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan zaman yang segalanya itu semakin mahal, sehingga generasi Z ini merasa bahwa uang bisa dapat memenuhi kebahagiaan mereka. Yang kedua ada generasi Alpha. Generasi Alpha lahir pada tahun 2013 sampai dengan 2025. Generasi Alpha ini bisa dibilang umurnya itu masih muda, tetapi mereka memiliki karakteristik yang bisa membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Karakteristik generasi Alpha yang pertama adalah generasi teknologi, di mana generasi Alpha ini sudah sangat akrab dengan dunia teknologi. Mereka telah terbiasa dengan perangkat digital seperti tablet, ponsel pintar, dan juga alat elektronik lainnya. Yang kedua, pendidikan online. Mereka sering mengakses konten pendidikan melalui platform atau e-learning. Yang dimaksud dengan platform ini adalah media yang biasanya mereka mengakses tentang platform Merdeka Belajar ataukah platform Merdeka Mengajar. Kalau e-learning ini mereka biasanya mengakses di website. Yang ketiga, beragam konten digital. Generasi Alpha tumbuh dengan beragam
tumbuh dengan beragam konten digital seperti video pendek, animasi, dan juga game yang mempengaruhi minat dan hobi mereka. Yang ketiga ada generasi beta. Generasi beta adalah generasi yang diperkirakan lahir pada pertengahan tahun 2020-an sampai dengan 2040-an. Generasi ini adalah anak dari generasi Z dan juga generasi Alpha. Walaupun generasi ini masih belum mengetahui sifat karakteristiknya, namun telah diprediksi beberapa karakteristik dari generasi beta. Yang pertama, masa depan yang menjanjikan dalam era digital. Mereka tumbuh dan berkembang di tengah era digital yang semakin canggih dan maju. Generasi beta memiliki potensi untuk membawa perubahan besar di masa depan. Dengan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi dan adaptasi yang fleksibel. Yang kedua, menghadapi tantangan global di masa depan. Generasi beta adalah kelompok generasi yang lahir pada masa di mana dunia menghadapi tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan kemiskinan. Jadi dari ketiga generasi yang sudah saya presentasikan dapat disimpulkan bahwa kita termasuk dalam generasi Z. Sekian presentasi dari saya berikan kesempatan kepada teman saya Virgi untuk melanjutkan pembahasan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pembicara yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak dari penggunaan gadget kepada generasi muda. Bagi kita kalangan generasi muda atau generasi Z, gadget merupakan salah satu alat elektronik yang kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari, gadget sendiri menimbulkan banyak sekali dampak ataupun pengaruh dalam kehidupan kita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak gadget terhadap generasi muda. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari penggunaan gadget yang pertama adalah menambah wawasan dan informasi. Dengan adanya gadget, kita dapat memanfaatkannya untuk mencari informasi serta wawasan untuk kita pelajari dengan menggunakan gadget melalui internet. Kita juga bisa mengakses informasi-informasi lain atau informasi-informasi yang sedang booming ataupun menonton sebuah berita yang sedang viral di media sosial. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Dengan adanya gadget, kita dapat mempermudah komunikasi dengan keluarga, kerabat ataupun kenalan kita yang jaraknya jauh, yang berada di luar kota, di luar pulau maupun di luar negeri. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan sangat mudah karena adanya gadget. Yang ketiga itu sebagai media hiburan. Gadget memiliki dampak positif di media hiburan karena kita bisa menghilangkan stres ataupun kejenuhan kita dengan adanya gadget. Kita bisa mengakses aplikasi ataupun situs-situs yang ada di gadget maupun bermain video game untuk mengisi waktu kita untuk mengurangi stres yang ada di pikiran kita. Yang terakhir, dampak positif dari gadget itu juga untuk mengembangkan kreativitas dan juga potensi diri. Dengan adanya gadget, kita bisa mendapatkan ide, wawasan ataupun motivasi dari internet ataupun situs-situs yang kita akses untuk bisa mengembangkan diri kita, dan juga kita juga bisa dengan gadget ini kita bisa mengambil atau kita bisa peroleh motivasi dalam diri kita melalui aplikasi-aplikasi yang ada di gadget seperti video di TikTok, Instagram ataupun media sosial lain. Selain dampak positif, gadget juga memberikan dampak negatif jika kita menggunakannya terlalu berlebihan atau dalam hal ini kecanduan.
Jika kita kecanduan dengan gadget, kita akan menjadi pribadi yang lebih menyendiri atau tidak suka berinteraksi sosial. Kita menjadi pribadi yang tertutup, kurang bersosialisasi dengan sesama. Yang kedua itu kita suka menyendiri atau menjadi pribadi yang introvert. Kita menghabiskan waktu sendiri di ruangan kita sendiri dan berbicara hanya kepada orang-orang tertentu saja karena tidak nyaman dengan berhubungan dengan orang lain. Pendapat yang ketiga itu kurangnya kreativitas. Karena kita terlalu sering bermain dengan gadget, kita terlalu terpaku dengan gadget sehingga kreativitas tidak muncul atau motivasi yang ada dalam diri kita itu tidak mau kita kembangkan. Yang terakhir itu ancaman terkena cyberbullying. Cyberbullying itu merupakan suatu bentuk kekerasan atau bullying yang terjadi di dunia cyber atau dunia internet. Biasanya ditandai dengan diancam, dihina, dimaki atau tindakan-tindakan bully lainnya yang terjadi di dunia internet, contohnya di media sosial. Selain itu, para remaja yang mengalami dampak kecanduan dari gadget ini juga akan menjadi pribadi yang malas dan juga tidak melakukan atau melihat situs-situs yang tidak harus mereka lihat seperti pornografi yang akan membuat mereka berdampak pada akademis dan juga berdampak pada nilai moral mereka. Selain berdampak pada nilai moral dan akademis, gadget juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mereka. Dampak gadget bagi kesehatan yaitu yang pertama itu menyebabkan gangguan mata. Gangguan mata disebabkan karena seseorang yang kecanduan bermain gadget itu dia cenderung bermain hingga melewati batas waktu yang menatap layar terus-menerus. Yang kedua, radiasi dari gadget menyebabkan kanker otak. Yang ketiga, meningkatkan risiko kecelakaan. Ini disebabkan karena mungkin seseorang yang bermain gadget tidak pada tempatnya, mereka menggunakan gadget di jalan raya atau saat mereka mengemudi. Dan yang ketiga, menyebabkan gangguan tidur. Gangguan tidur disebabkan mungkin karena penggunaan gadget atau kecanduan game online yang mereka bermain hingga malam hari. Setelah mengetahui dampak negatif dari gadget, berikut adalah cara pencegahan dari dampak negatif yang terjadi. Yang pertama, dari diri kita sendiri kita harus pintar untuk mengatur waktu. Bagaimana kita bisa membatasi untuk penggunaan gadget dan juga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang berikut, untuk durasi waktu untuk bermain gadget, dalam satu hari kita direkomendasikan untuk bermain sekitar 1 hingga 2 jam per hari. Yang berikut adalah jarak kita untuk menggunakan gadget. Tatapan kita terhadap gadget direkomendasikan juga sekitar 3 kaki atau sekitar 91,5 cm untuk menjaga mata kita. Yang berikut, kita bisa mengisi waktu kita, waktu luang kita dengan kegiatan yang membangun kreativitas serta hobi kita seperti membuat kerajinan, melukis, dan melakukan kegiatan positif lainnya yang menjauhkan kita dari gadget. Yang berikut, melakukan aktivitas fisik atau olahraga seperti bersepeda, lari atau jogging, berenang, dan olahraga lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Setelah mendengar presentasi dari ketiga teman kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada para penanya informatif. Kepada para penanya, saya persilakan. Diberikan dari kelas 12 MIPA. Dari penjelasannya cukup jelas dari saudara yang berarti yang telah membawakan literasi pada pagi hari ini. Jadi dari penjelasan dari saudara Firji mengenai dampak penggunaan gadget bagi generasi muda, dari situ saya
agak sedikit bimbang untuk bertanya, sehingga saya mengajukan satu pertanyaan. Pada dasarnya gadget diciptakan untuk kemudahan konsumen dalam menggunakan media komunikasi. Definisi komunikasi juga menurut Laswell sebagaimana dikutip dari Osmond Kotima adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan sumber apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa dari proses perkembangan teknologi dan informasi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat ini. Jadi dari pernyataan ini saya mengambil pertanyaan bahwa coba kelompok menjelaskan keterkaitannya pengaruh gadget dalam perilaku belajar siswa dari segi fisiologi dan psikologi. Teman-teman ya, Oke, dari sini saya bertanya. Tadi dikatakan oleh Pak Finci bahwa handphone itu bisa mengurangi stres. Jadi sini saya bertanya, bagaimana pendapat dari Pak Finci tentang orang yang kecanduan slot atau judi online? Karena itu mereka tidak akan santai ketika menggunakan situs-situs ini gacor atau slot. Bertanya, apa perbedaan dari generasi Z dan generasi milenial? Sedangkan kita para remaja lebih sering dikenal sebagai generasi milenial. Mungkin kakak-kakak lebih bisa menjelaskan lebih terperinci lagi dari dua generasi. Di mana generasi Z itu lahir pada tahun 1996 sampai 2012, sedangkan generasi milenial itu lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Teman Firti akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman Fabio. Dari teman Fabio bertanya bagaimana pendapat saya tentang penggunaan slot atau judi online. Jadi menurut saya dampak hiburan mengenai penggunaan slot itu kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Gadget itu tidak akan memberikan dampak negatif kepada kita ketika kita tidak menggunakannya terlalu berlebihan atau kecanduan. Contohnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita kalau kecanduan bermain gadget maka akan memberikan dampak buruk bagi kita, dan juga kita akan mengakses suatu situs-situs yang terlarang atau yang tidak bisa dibuka. Contohnya ini slot. Slot ini merupakan situs yang dilarang di negara karena merupakan permainan judi online. Dalam permainan judi sendiri juga merupakan permainan yang dilarang karena merupakan suatu permainan yang beruang gitu. Sehingga menurut saya sendiri dari pertanyaan teman Fabio, menurut pendapat saya kita harus bisa mengatur diri sendiri agar terhindar dari namanya jika kalah judi itu stres atau menjual semua harta benda kita dan menjadi miskin.
saya akan menjawab pertanyaan dari teman beliau mengenai dampak penggunaan gadget terhadap fisiologi maupun psikologi. Dari segi fisiologi atau fisik, dampak yang diberikan dari penggunaan gadget itu, gadget memberikan perubahan fisik kepada seseorang yang memiliki kecanduan bermain hingga larut malam, membuat gangguan tidur sehingga membuat matanya itu menjadi kantung mata. Yang kedua itu membuat mereka menjadi lupa makan karena kecanduan yang gadget sehingga rentan terkena berbagai jenis penyakit. Dan yang ketiga itu membuat fisik mereka menjadi kurus karena terlalu sering begadang. Yang berikut dari segi psikologi, dampak gadget itu menyebabkan para pengguna yang kecanduan itu menjadi lebih mudah stres dan banyak pikiran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab berikut. Saya akan memberikan kesempatan kepada dua penanya. Kak Fiji, bahwa tadi itu di dampak positif sempat dijelaskan tentang dampak media hiburan, memang di situ kan media hiburan itu kan ada situs-situs. Nah, saya boleh bertanya kepada Kak Fiji, apa situs-situs yang bisa mendapatkan media hiburan dan bagaimana jika seseorang membuka situs-situs yang berbahaya? Apakah itu masuk dalam dampak positif? Sekian, terima kasih. Baik, dari di sini tadi Kak Fana sudah menjelaskan tentang gadget. Di sini saya mau bertanya, ya coba kakak-kakak sebutkan salah satu contoh dampak gadget yang ada di NTT yang sangat fatal. Kasus-kasusnya tuh kayak kasus-kasus penyebab gadget yang terjadi di NTT. Tapi kakak-kakak sebutkan salah satu. Pertanyaan dari teman Sofi mengenai kasus dari gadget yang ada di NTT. Saya mengambil kasus dari pengalaman saya sendiri, yaitu ini terjadi pada adik saya yang terlalu keseringan main handphone sehingga menyebabkan matanya itu mengeluarkan darah dan akibatnya dia buta. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membantu menambahkan jawaban terkait pertanyaan yang diberikan oleh Adik Sofi, masalah atau kasus-kasus yang dipengaruhi gadget di Nusa Tenggara Timur. Jadi ada 3 hal dan di sini akan bahas dari salah 3 contoh yang disebabkan oleh kasus-kasus penggunaan gadget. Yang pertama adalah hubungan terpilih. Nah, masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam presentasinya merupakan masyarakat yang masih tingkat literasinya itu sangat rendah, sehingga informasi-informasi yang sangat panas di dunia maya atau di media sosial akhirnya sampai di dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat yang masih memiliki literasi yang rendah, sehingga informasi-informasi yang mereka dapatkan itu belum bisa tercerna dengan baik. Misalnya, salah satu contohnya itu bisa kita lihat di dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ini akan mengadakan atau pergi bekerja di luar negeri ataupun di luar pulau. Nah, dari situ masyarakat itu menerima informasi itu tidak terlalu jelas. Nah, sesampainya di sana nanti akan muncul kasus baru di mana mereka tidak mendapatkan informasi yang
dapat. Kemudian yang kedua adalah kasus kecelakaan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman Virgi tadi bahwa dengan kecanduan menggunakan gadget sehingga menyebabkan seseorang itu memiliki gangguan tidur atau begadang. Nah, sehingga pada saat mereka menggunakan motor ataupun mobil pada saat mengemudi itu akan mengganggu konsentrasi mereka dalam mengemudi. Kemudian yang ketiga adalah kasus memberitakan berita hoax. Nah, seperti yang kita ketahui banyak sekali website-website sekarang yang tidak teruji ataupun informasi-informasinya itu tidak valid. Jadi dalam kehidupan masyarakat sekarang banyak sekali orang-orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita-berita bohong sehingga berita-berita tersebut tersebar di dalam kehidupan masyarakat namun belum ada fakta atau kenyataan yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Devi atas penjelasan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman Putri. Tadi teman bertanya tentang apa saja situs hiburan yang ada dan bagaimana jika seseorang membuka situs seperti pornografi. Jadi menurut pendapat saya, situs hiburan itu situs yang membuat kita terhibur seperti situs yang berkaitan dengan musik ataupun video seperti Spotify atau Fitment dan situs-situs lainnya. Dan juga menurut pendapat saya, jika seseorang membuka situs seperti pornografi, orang tersebut merupakan seseorang yang tidak bijaksana dalam mengatur dirinya, dan karena situs tersebut merupakan situs yang dilarang karena memiliki batasan umur. Jika ia tidak masih di bawah umur, maka ia dilarang untuk membuka situs seperti pornografi. Sekian dari saya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada Kak Putri. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh teman Virgi kepada teman Putri. Untuk sesi selanjutnya saya tutup dan saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan atau menambah beberapa materi. Oke, baik, selamat pagi Pak Bapak Ibu Guru, adik-adik semua. Saya menambahkan sedikit tentang beberapa jawaban yang tadi diberikan oleh teman-teman kalian. Tadi berkaitan dengan pengaruh penggunaan gadget terhadap kegiatan belajar dari segi psikologis yang ditanyakan oleh Julio tadi. Jadi apa yang diberikan, jawaban yang diberikan oleh Virgin tadi itu tidak salah, benar. Bahwa penggunaan gadget akan mengakibatkan apalagi di kalangan remaja. Kalau kalian ingat bahwa itu selalu bilang bahwa remaja ini satu masa di mana kalau sering kalian di rumah kalau masak air panas dan kamu lihat kalau air panas sebentar mendidih, apa yang terjadi? Gelembung-gelembung. Itu tipikal remaja, ya. Rasa ingin tahu terlalu banyak. Bahkan hal-hal yang kita tidak mau tahu juga akhirnya di penggunaan media sosial itu kita mau cari tahu. Dan itu mengakibatkan seperti yang tadi dikatakan oleh Virgin bahwa ada kecemasan, ada emosi yang sering tidak stabil. Dan kira-kira ini berpengaruh tidak terhadap kegiatan belajar mengajar? Oh, berpengaruh. Pengaruhnya apa? Kalau kalian di rumah misalnya, kalau kamu belajar nih, kamu belajar dan ada HP di samping, buku di samping, HP di samping, buka buku 5 menit, belajar, baca satu baris, cek dulu di HP ada apa. Apakah tadi saya kirim WA dan sudah bahas atau belum? Kalau sudah cek seperti itu, bukan hanya sebatas itu, tapi sudah, ini buku saya tahan dulu, nanti sebentar harus saya cari tahu lagi. Tapi kira-kira siapa yang upload di TikTok, siapa yang upload hal-hal baru nih? Itu rasa ingin tahu sangat tinggi.
Dan kecemasan di dalam kelas, kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pikiran tadi ada di HP. Atau mungkin ketika saya melihat hal-hal yang seharusnya saya tidak lihat di dalam HP, lalu muncul kecemasan, ketakutan. Saya hidup dengan kecemasan dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar mengajar ketika kamu ada di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu pengaruh lagi yaitu menurunnya kemampuan perilaku asertif. Tahu apa itu perilaku asertif? Kelas 10 mungkin bisa jelaskan. Dalam kelas 10 sudah dapat. Kemampuan perilaku asertif dan juga interaksi. Dan ini berpengaruh tidak terhadap kegiatan belajar mengajar? Berpengaruh. Karena kegiatan belajar mengajar di kelas itu ada interaksi. Bagaimana saya bisa paham pelajaran ketika saya tidak membangun satu hubungan yang baik dengan para pendidik atau dengan teman-teman di kelas? Perilaku asertif itu kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka, jujur, tegas, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Ya, itu perilaku asertif. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik sementara bahasa yang saya gunakan adalah bahasa yang saya pelajari dari media sosial. Jadi etika berkomunikasi itu sudah tidak ada lagi. Itu salah satu pengaruhnya. Dan interaksi tadi, kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa saling memahami ketika kita membangun satu hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yati yang telah menambahkan beberapa wawasan kepada kami semua yang di sini sehingga kami dapat mengetahui pengaruh dari gadget di sekitar lingkungan kami. Apa Bapak Ibu Guru masih kepada Pak Andi, saya persilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya mohon izin beberapa menit. Yang pertama, bahwa sekarang gadget ini mengatur kita. Jadi kalau saya pinjam ada satu istilah namanya hegemoni. Hegemoni ini adalah kemampuan satu negara untuk menguasai negara lain, mengatur. Jadi bisa jadi sekarang gadget itu sudah menghegemoni kita. Artinya bahwa gadget itu sudah mengatur kita. Kita mau kemana saja, bahkan ke gereja pun, kalau lupa bawa HP mungkin pulang. Atau saya bisa pastikan kita pulang dulu ambil HP. Kita ke pesta nikah pasti lupa HP berarti pulang ambil. Artinya dompet itu tidak lebih penting dari gadget sekarang atau HP misalnya. Jadi kita itu diatur oleh gadget. Mau mandi diambil keputusan oleh orang tua. Misalnya Yanti mandi bawa rosario. Sedikit lagi mama ini masih enak ini game. Artinya bahwa kita tidak bisa mengatur gadget, gadget yang mengatur kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana generasi-generasi yang ini perkembangan ini kita bawa masuk ke dalam pendidikan. Jadi saya kasih sedikit misalnya tokoh pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan bahwa salah satunya adalah kita tuh belajar berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu lingkungan, tapi kalau kodrat zaman itu salah satunya adalah perkembangan teknologi. Jadi bagaimana sekarang teknologi ini kita bawa ke dalam pembelajaran. Misalnya hari-hari kemarin lomba TikTok untuk Hari Bayangkara atau apa itu. Jadi bagaimana teknologi ini dibawa ke dalam pembelajaran. Jadi semua teknologi itu kita arahkan ke pembelajaran. Jadi HP, komputer, semua itu kita bawa kepada pembelajaran. Bahwa perkembangan ini tidak bisa kita tahan, dia akan terus berkembang. Jadi bagaimana adik-adik bisa melatih diri atau melatih itu, misalnya sekarang ada pelajaran Pancasila. Jadi itu, jadi salah satu kita adalah kita bisa melatih diri kita lewat kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan literasi seperti ini untuk menambah wawasan kita untuk kita bisa menahan diri atau kita bisa memanfaatkan gadget itu dengan baik sehingga Bapak Ki Hajar Dewantoro itu yang ada keseimbangan pendidikan, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan yang terakhir itu olahraga. Jadi ada keseimbangan pengolahan. Jadi daya kritis itu yang kita tingkatkan. Jadi kemampuan kita berkomunikasi itu juga kita tingkatkan. Yang terakhir tadi ada generasi alfa dan generasi beta. Adik-adik mungkin sekarang namanya kenal ChatGPT ya. Kenal. Nah itu salah satunya kan AI. Artinya
artificial intelligence ditemukan atau dikembangkan pertama oleh MacArthur, kalau saya tidak salah, nanti kita bisa cek James MacArthur atau siapa MacArthur. Nah itu dia mempermudah sekali. Contohnya misalnya kita mau buat satu berita tentang ini, dampak positif atau dampak negatif media massa, kita bisa pakai Google Doc, download semacam apa saya lupa itu, download ChatGPT itu masuk ke dalam Google Chrome. Setelah itu kita perintah lewat suara, bisa lewat ketik, buatkan saya berita tentang dampak negatif. Dalam hitungan detik dia akan terbuka. Jadi besok-besok adik-adik tidak bersaing dengan orang dalam dan tidak bersaing dengan sesama ini, tapi adik-adik bersaing dengan teknologi. Dengan salah satunya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Salah satu cara atau kelemahan AI itu adalah dia tidak punya kreativitas dan dia tidak punya kepribadian karena dia diatur oleh mesin. Jadi dia tidak punya itu. Nah itu yang bisa untuk adik-adik tingkatkan, bahwa besok-besok orang tidak butuh pengetahuan karena itu AI bisa menalangi itu. Tapi integritas, kritis, kreatif, kemampuan berkomunikasi itu yang besok-besok lebih dibutuhkan daripada sekedar pengetahuan. Pengetahuan memang tetap dibutuhkan ya, tapi kepribadian itu yang lebih utama. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Pak Andi yang telah menambahkan wawasan untuk kami. Mengingat waktu kita yang tinggal sedikit, saya akan menutup acara presentasi kita pada pagi hari ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf atas kekurangan